Ya enggak masalah kalau Denny ketakutan dan dia merasa ancaman laporan saya, silakan aja. Karena dari awal kan saya nggak tahu, emang laporannya apa sih? Ancaman apa? Nggak tahu bang. Kalimat apa? Dalam lidik bang, dalam lidik. Iya, kalimat apa? Kalimat apa? Dia nggak ngasih tahu bang. Udahlah, kita justru saya yang terancam. Saya dibilang tae. Tiba-tiba kalian wartawan bilang Denny mau hajar saya. Kan saya udah jelaskan. Kalian pernah kan kalimat hajar sama saya, tahu kan? Saya ini ketua umum LSM Hajar Indonesia, ya kan? Hajar itu artinya hukum jamin rakyat. Kan Denny di podcast Deddy Kobusier udah ngerti kan? Dan waktu dia tanyakan saya di rumah itu hajar itu kan, salam hajar itu kan hukum jamin rakyat. Jadi bukan hajar mukul. Kalaupun ada kalimat itu, kalau dia kurang ajar, dia datangi rumah saya, dia bikin keonaran, dia membuat kata-kata yang menghina saya, tai itu tai, saya hajar. Itu hajar dalam arti ketika dia menyerang saya. Bukan dia diam-diam duduk mana saya mau hajar. Karena selama ini saya dengan Denny komunikasinya baik sebelumnya. Ternyata dia mengaku mengatakan tai itu gara-gara saya mengadu domba dengan Nopi. Padahal semua pernyataan, perkataan Denny itu terdokumentasi baik juga dengan saya. Kalau dia merekam dia punya omongan, saya juga bisa merekam omongan dia. Kalau kita buka-bukaan bahwa memang Denny itu berpihak kepada saya, bisa, taruhan aja. Kalau Denny membantah bahwa dia mendukung saya dan lagi mengetes Nopi, taruhannya 1 miliar. Kita buka-bukaan bukti. Jadi Farhad Abbas itu kalau ngomong bukan ngarang, saya benar. Nggak tahu kalau dia ini takut sama Nopi atau merasa nggak enak atau merasa oh lu menjebak Nopi, enggak. Dan ada rekam jejaknya ketika Denny bertanya kepada Nopi bagaimana, berapa kali, berapa hari donasi 3 hari, itu kan ada lengkap semua dengan wajah itu. Dan itu Denny mengatakan bahwa itu sengaja juga buat saya. Nah, kemudian dia tahu melihat gaya hidup Nopi yang edon, dari mana kok bisa begini itu ada. Jadi bukan seperti alibi atau alasan-alasan atau narasi yang dibangun oleh Denny Sumargo seolah-olah saya ini kepo atau asal ngomong, tidak. Ya, udahlah Denny, kamu sehebat apapun kamu ngomong ya, selama lu ngomong dengan gue itu nggak merasa gue lebih hebat dari lu gitu. Gue lebih di bawah tidak hebatnya ketidakhebatan kamu. Ya artinya maksudnya gue masih di atas sedikit. Kalau lu kira-kira begitulah. Ya. Bang di podcast Deddy Sumargo kan. Bang di kooperatif masih bang nanti nggak takut ya bang ya? Oh nggak apa-apa. Kalau Denny merasa saya akan pendirian kan. Sekarang dia nantang saya, katanya Sirina Pace. Berarti kan dia gagah gitu. Sekarang dia balik, istri saya terancam, anak saya terancam. Udah, kalau lu terancam lu lapor gue polisi. Jangan lu datangin ke rumah gue. Kenapa lu gua lapor? Karena lu live siaran, lu edarin semua siaran. Nanti masuk lagi satu laporan lagi besok ada satu laporan lagi. Ais kan? Iya. Satu lagi laporan. Soal apa bang? Hah? Nggak tahu bang. Iskandar yang bapak yang sahabat saya yang itu kan, yang dia datang masuk ke rumah itu kan tanpa izin dia juga dia merekam itu. Bang di podcast Deddy Kobusier kan Densu bilang bahwasanya Bang Farhad sempat diminta mundur sama Densu, bener nggak sih bang? Dia ngejek itu. Dia bilang kalau sudah masalahnya selesai kalau Farhad mundur, Agus damai dengan Nopi. Sekarang kan saya ini pengacara, bukan gagal. Yang saya hadapi ini tembok. Tahu nggak? Ini kan persoalannya gampang. Dennis sudah mengatakan itu uang Agus. Tinggal Nopi kasih aja uang ke Agus. Ini banyak sandiwara dan banyak dramanya gitu. Kecuali dia bawa uangnya saya tolak-tolak, enggak. Mereka marah saya nggak datang kemarin ya karena kalian permalukan, kalian kumpulin UMKM, kalian kumpulin orang musuh-musuh kita. Jadi kerjanya itu membuli Agus. Agus saya di BAP kemarin sini tidur ngantuk gara-gara habis kena obat yang menahan rasa sakit. Mungkin mengandung obat tidur atau mengandung obat tidur kan kira-kira gitu.
Yang mana? Yang mana? Kemarin itu kan biasanya ingin terus nemu kesepakatan bukan bikin malu abang gitu. Ya sekarang sebenarnya sorry. Abang gerak mulu ya kamera saya. Enggak habis. Gua bawaan mau pengen berkelahi aja. Bilang kalau mau diring nggak apa-apa gimana? Gini nih. Kalau aku menyembunyikan keberanianku dengan mimik dan rasa takutku. Kalau dia sebaliknya menyembunyikan ketakutan dengan mimik dan gaya beraninya kan? Berarti berani ketemu lagi bang. Kalau diring gimana bang? Apa? kalau di ring, kesan di ring. Dia ditanya dulu nggak mau jalur hukum. Kalian jangan panas-panasin lagi nanti. Ya kan kata Densu gini bang, kalau dihukum ya dihukum, di ring bisa di ring juga bang. Saya sudah mengatakan ini hukum aja. Denny memang mau hukum kita silakan. Bang malam itu Denny Kalau merasa Denny sudah mau selesai. dia menantang terus kan silakan aja. Kita no comment. Gitu. Bang, Tapi Densu di malam itu rasa udah selesai bang, kasusnya ini gimana bang? Bang Denny kan merasa malam itu Kan sudah dia udah selesai, jagoan, sudah jagoan, sudah hebat, sudah berotot. Ya udah kita kasih hadiahnya aja tanpa bertinju dengan saya, kita kasih Denny. Kan udah salaman kemarin. Bang kemarin udah salaman. Dan Itu katanya udah selesai. Saya kan tidak pernah menyerang Denny. Yang malam itu udah selesai, udah salaman bang. Terus abang story lagi. Ya, melaporkan kan setelah saya tahu dia menyatakan bahwa saya orang Makassar, kau Bugis, cabut pedangmu. Ada burungmu, cabut pedangmu. Itu adalah kalimat yang melanggar hukum menurut saya. Dan ketika bikin laporan polisi, ya polisi terima laporannya. Nah silahkan, kalau memang itu tidak memenuhi syarat ya. Karena yang melaporkan kan bukan hanya saya, walaupun ada satu yang dicabut, ada yang lain yang dicabut kan kira-kira begitu. Berarti tidak ada kata damai bang dengan saling melaporkan ini? Loh, sekarang apa ya? Yang jago ini kan Denny kan? Kalian akui nggak Denny jago? Jago bang. Ya udah, kalau udah jago terus kenapa? Main basket Kecuali tapi- dia nggak jago. Boleh dia lawan saya supaya dia jago, dia udah jago kan? Ya udah Denny jago. Kopi jago itu kopi jago. Ada pesan bang, tapi ada pesan nggak bang buat Denny? Bukan Denny yang bikin. Siapa? Denny. Bukan. Denny, Nopi kurang kerjaan kalian. Ini udah sumbangannya buat ini, gak usah polling-polling lagi. Itu mau cari gara-gara sama saya aja. Ini kan uangnya Agus. Ngomongnya udah uang Agus, gak usah suruh orang itu masing-masing aja. Yang mau menggugat Agus, tiap orang walaupun nyumbang 7.000, tunjuk pengacara, silakan gugat masing-masing, gak usah dikumpul-kumpulin. Ngapain kalian bikin repot dunia ini? Agus saja masih sakit. Tapi yang terbesarnya pollingnya adalah berikan ke yang lain. Membutuhkan bang. Yang membutuhkan. Just kalau memang begitu berani, besok juga Denny dengan Nopi saya laporin lagi. Terkait apa bang? Dia mengganggu-ganggu uangnya Agus. Ya. Agus bukan Denny, dia poling lagi. Bang yang bikin bukan Densu, jadi para donatur. Pengacara donatur. Para donatur. Yang bikin tuh gue laporin. Donatur dong berada. Donatur bang. Enggak ada, donatur nanti gue laporin satu persatu. Nah, Iya, sama aja. Siapa yang ambil uangnya masukin ke legal masjid sama aja maling lagi uang masjid. Loh, kan kalian dulu ketahuan. Abang hobinya bikin laporan. Gue sebenarnya capek gitu, tapi gue yakin siapa yang ribut dengan gue akan jadi top dan jadi harus hebat. Bang, gak capek laporin orang mulu. Loh, bukan kan gue dihajar orang. Kayak si Pablo itu kan gak ada kepentingan sama saya. Dia bekas klien saya, coba di mana standar etikanya orang yang pernah membantu dia hina-hina, dia ejek. Ya tanpa kompromi gue hajar. Densu, kan gue udah bilang lu datangin rumah gue, lu bilang pedang parang, dan lu udah minta, Densu udah minta maaf, sudah roadshow ke tempat kemana-mana, ya kan? Kalau misalnya dia capek, gue temani kemana-mana, gue keliling. Nah, temenin Gue lah. antar dia untuk minta maaf kemana-mana kan. Tapi kalau dia udah merasa cukup, merasa lolos, merasa nggak perlu lagi minta maaf sama gue ya, jadi kita tunggu aja waktunya kan. Sekarang dia mau kenain pasal saya pasal berapa? Pengancaman. Pantun. Santang serimping. serumpung. Urat besi, Anak. otot besi, urat kawat. Dia frustasi, gue masih kuat.
Pastilah, ya kan? Aku tahu langkah-langkahnya dia. Aku ingatin lagi, saya akan lebih maju 1 langkah dibanding kalian. Ya, karena dari awal saya itu orangnya sudah minta maaf duluan, sudah lahir batin saya sudah katakan dari awal ya. Beda itu kasus antara hajar dengan kata-kata Sirina Pace, mana pedangmu, suku Bugis, suku Makassar, itu beda. Dibeda-bedakan gitu. Jadi saya butuh dia minta maaf berkali-kali dan lebih rendah hati. Saya perlukan itu. Nah, sedangkan untuk menghadapi dia, saya harus lebih kuat, berkali-kali kuat gitu. Kalau kemarin Farhad Abbas loyo, Farhad Abbas lemes, katanya Farhad Agus, sekarang nggak takut gitu. Bang, kalau ada kesempatan untuk ketemu lagi bersedia bang, maksudnya menyelesaikan secara laki-laki. Ngomong nggak harus berkelahi bang, ngomong aja, maksudnya ngobrol, Ya, cari penyelesaian lagi bang. buktinya ketemu kemarin salam-salaman aja kok. Nah kemarin ada kesempatan lagi bang? Ini dulu yang lain. Kalau ada bang, kalau ada lagi. Ngomong mau bang, ngomong, nggak usah berkelahi, maksudnya ngobrol aja, nyari penyelesaian. Gampang lah, biasa lah kita kan. Bang, nanti mau ya bang ya? Bang, hari Jumat kan hasil polling uang donasi akan didaftarkan ke pengadilan. Gimana bang? Silahkan. Gua bikin semua surat polling itu nggak sah, harus surat kuasa bermaterai, ya. Ya, silakan yang nyumbang 15.000 silakan tunjuk pengacara aja, lebih mahal materainya daripada itu. Kalian jangan cari sensasi ya. Itu hanya rekayasa. Yang sebenarnya nggak ikhlas ini adalah yayasan, ya. Padahal kasih aja gitu. Dan Densu sudah mengatakan bahwa kalau Nopi macam-macam aneh-aneh dia akan menggantikan. Dan itu hanya gaya-gayaan doang. Padahal dia malah dibiarin ada yang polling ini kan. Tindakan polling untuk mempermalukan Agus itu adalah tindakan kriminal. Ya. Silakan kalian gugat. Kalau memang kurang ajar silakan. Para Abbas tidak takut sama kalian. Oke. Ketua pollingnya diketahui Dinsos bang. Bang ini kan pollingnya legal bang, gimana bang? Silakan kasih ke Dinsos. Dinsos nggak akan terima, itu charity. Itu ibadah. Itu amal, ya. Beda kalau donasi. Mana bukti legalitas donasinya? Mana? Tidak ada charity. Charity itu artinya sukarela aja. Itu banyak kok. Kalau artis miskin atau artis sakit dibantu itu biasa. Nggak perlu pertanggungjawaban Dinsos. Di perbedaan donasi dan charity kan, kalau donasi pakai Kalau surat ya. donasi itu Harus legal. Dinsos. Dinsos langsung kan. Kalau charity itu Densus. Densu. Oke? Tuh. Hah? Siapa? Agus mana? Salim. Oh, saya dilaporkan. Wah, biasa itu. Kalau orang sudah pakai gaya gagah tiba-tiba dia udah mau tantang kita pakai parang, tiba-tiba dia katanya orang Makassar tiba-tiba membuat laporan polisi seperti ini. Ya, lewati aja gitu ya. Jadi kemarin berarti sandiwara doang kan? Betul nggak? Yang mana bang? Tapi saya memaklumi Denny harus melaporkan saya. Saya sangat memaklumi gitu. Kenapa malu? Biasanya orang kalau takut banget di penjara pasti bilang dia nggak takut. Udah simpel aja. Oke. Tapi bang, masalah polling ini tahu atau enggak bang? Masalah polling. Ya, polling. Saya udah beritahu. Aku nggak ngejar uang ini. Berarti dia sudah tidak mau mengajar lagi Pak? Bukan nggak ngejar, dia tahu ini haknya dia. Mau kalian bermain-main apa semua, tetap aja uang itu nanti akan Tidak kembali ke masih Agus. memperjuangkan uang tersebut atau sudah aja atau bagaimana? Farhad Abbas yang memperjuangkannya. Oke? Bang katanya mau laporin Tujuan mana awalku adalah mengembalikan haknya Agus. Biar tidak dizolemin oleh orang-orang yang kita dua ini. Ada satu laporan ke UMKM, katanya udah ada laporan, tinggal proses. Kebetulan servernya lagi rusak, jadi udah ada kertas formulir laporan. Yaitu Andi Ripaldi. Saya ingatkan ya kepada UMKM yang nyerang-nyerang kita, datang-datang ke rumahnya, terutama ibu-ibu ini, hati-hati. Kalian udah kita laporin, udah berkali-kali dan berulang-ulang kali, ya. Silakan lapor saja, nggak usah kalian main-main kayak gitu, nangis-nangis yang nggak penting ya. Kalau tidak ada kaitannya kita, jangan kalian pergi nyerang kita. Undang-undang IT aja, pencemaran nama baik, kemudian pasal masuki perkarangan orang tanpa izin, kemudian pemerasan, ya,
merasa itu. Bang, pada akhirnya kan ini melaporkan, apakah ini memang sudah merasa terganggu dengan orang-orang tersebut? Ya, sudah sebenarnya saya sudah laporkan. Cuman kan waktunya itu kan ada di Polres Utara udah dilaporkan, Polres Jakarta Selatan udah dilaporkan. Nah, kemudian di Polda Metro Jaya ini yang baru kita laporkan. Oke, kenapa harus 3 tempat? Bukan tinggal menyangkut. Waktunya memang kita banyak kegiatan, kemudian beberapa kendalanya itu yang dipanggil tuh nggak datang gitu. Dan Andi Ripaldi ini juga alamatnya dia nggak jelas. Nah, mudah-mudahan di tingkat penyidikan nanti bisa dia ditangkap aja kan, dia kan sering datang. Kemarin masih datang ke rumahnya PD. Dan perlu kalian ketahui bahwa Andi ini hanya berani-berani gitu aja, agak stres orangnya gitu. Ya kalau ditanya bukti dia nggak mau tahu, hanya ngerekam orang, nggak ada kaitannya gitu. Dan oleh saudara Firdaus sudah dikatakan bahwa India itu takut, makanya mengatakan dilaporkan adalah Bu Elsa. Dan Bu Elsa Sharif sudah dilaporkan, tinggal proses. Nah, karena kemungkinan ada surat kuasa yang palsu atau surat yang palsu atau keterangan yang tidak benar, tapi ini orang terlalu berani karena tidak ada hubungan langsung legalitas antara Elsa dengan member UMKM. Dan ada surat pernyataan bahwa itu tidak ada kaitan dengan uang member, itu adalah uang pribadi mereka. Walaupun ada bukti pembayaran melalui transfer, itu adalah pembayaran jasa lawyer, bisa dibuktikan. Kalau memang uang itu kan dia ngelaporin kurang lebih 30-an miliar. Nah, sedangkan jasa-jasa lawyernya itu ada 7 kasus dan lawyernya itu termasuk beberapa orang yang menangani. Saya sudah cek semua, memang ada kontrak dan ada perjanjian, lengkap semua. Karena pengacara itu punya hak honorarium dan itu sah kalau diterima jasa lawyer. Karena ini adalah kasus hampir 1,2,5 triliun yang dimana kliennya bebas, dan harusnya tanyakan kepada lawyer yang terakhir mendampingi ya. Tanyakan kepada Sanjay bahwa uang itu kemana. Kalau dia bisa membuktikan uang itu sudah dibayarkan, tapi dalil yang digunakan oleh Firdaus CS bahwa uang itu nggak bisa ditagih lagi, mereka melaporkan itu sah karena itu adalah pembelian slot iklan. Nah, masalah ada tipu daya itu harusnya dari awal diantisipasi. Kenapa jaksa hakim atau kecolongan hakim membebaskan orang ini? Nah, oleh karena itu saya yakin bahwa Ibu Elsa tidak akan kena masalah dalam persoalan ini. Ini hanya keberaniannya Andi membawa ibunya cuma itu aja, cuma 3 orang. Dan hampir semua member sebagian besar sudah ketemu dengan saya dan menyatakan yang salah itu adalah India. Harusnya ditagih adalah India, bukan Ibu Elsa Sharif. Abang sendiri tidak menerima uang dari UMKM? Tidak pernah kita menerima uang dari UMKM. Tapi kalau jasa lawyer itu hampir lawyer itu selalu pasti dibayar. Jasa lawyer ya, bukan nitip UMKM. Kalau UMKM pernah membuktikan bahwa ada titipan yang kepada Farhad Abbas, kepada Sesarif, mana itu aja mungkin. Berarti membantah adanya titipan ya Bang? Karena kan yang di sana menggaungkan uang titipan. Ya dia nitip ke mana? Itu kan orang India itu katanya menitipkan, itu kan tidak mungkin. Abang sendiri menerima jasa lawyer itu dari siapa, Bang? Jasa lawyer itu dari Ya kamu mau nanya siapa tuh, saya atau Elsa? Kan itu kan yang dilaporkan Elsa Sharif. karena kan datanya dari mana? Dia tanya sama dia, bukti dia kan dia mengatakan saya nggak ada buktinya, ya kan? Ya kalau dia udah nggak ada buktinya masa saya mau ngomong, betul nggak? Kalau misalnya ini ada bukti Farhad terima, ya mungkin saya akan ngomong. Tapi ya Farhad Abbas tidak ada buktinya, kita tidak laporkan, cuman hanya datang aja. Karena kebetulan banyak kalian wartawan liput saya datang, karena mereka niru Doni Sumargo datang ke rumah saya. Terakhir saya lihat ada video lagi Doni Sumargo yang curhat ke Doni Sumargo. Ya terserah kalau Doni Sumargo mau jadi lawyernya dia, dampingi aja nggak masalah. Bang, sorry, Bang, pertegas lagi, Bang. Sebenarnya kronologi uang UMKM itu seperti apa sih, Bang? Ini kan kita bukan Sebenarnya ini kan mereka adalah orang yang dibilang kalau ada uang mau di top up. Misalnya punya uang 20 juta kalau di UMKM. Kebetulan ada beberapa pengusaha UMKM yang butuh dana, tapi disarankan dananya beli iklan. Nanti kalau misalnya 20 juta naik jadi 100. Nah, dengan teknik tipu-tipu gelapnya itu akhirnya mungkin ada 1-2 orang yang dikabulkan, tapi yang lain menunggu akhirnya sampai nggak dapat apa-apa. Tidak mungkin.
bisnis tiba-tiba dari 20 jadi 100, dari mobil 100 apa 50 juta dapat Avanza, 100 juta dapat Alphard, itu nggak mungkin. Nah, jadi saya nilai kebodohan ibu-ibu inilah yang membuat mereka tersihir ingin mendapat keuntungan, tapi kontrak mereka dengan perusahaan itu beli slot iklan. Nah, tapi karena leader-leader yang di sini, leader membernya itu memberi keyakinan dengan tipu-tipu itu, nah dia menganggap bahwa itu adalah sumber pendapatan baru, alternatif pekerjaan yang dimana di masa Covid lalu orang bisa mendapatkan uang dari situ kan. Pegang siapa tuh? Korban atau tersangka gitu? Ya, kalau saya kan diminta dibantuan Bu Elsa. Jadi mereka tuh nggak ada tagihan saya. Kalau memang misalnya orang India itu merasa menitipkan ke saya, dia tagih ke saya. Kan saya katakan kalau saya dituduh, ini abang yang punya iya yang direktur, direktur itu milik perusahaan. Ya terima kasih kalau saya menerima uang 80 miliar. Ya, silakan yang mau nagih ke saya, silakan orang itu yang memberi ke saya. Jadi ada miskomunikasi ya bang antara uang. Bukan memang dengan dibelok-belokkan sama Andi gitu. Andi belok-belokkan. Andi nakut-nakutin orang Indianya takut. Ya daripada lu kejar gue, kejar Elsa. Nah, dia gunakanlah bukti transfer kurang lebih 30 miliar itu. Ya itu bukan uang titipan member, bukan. Kalau member nitipkan ke satu badan mengasih ke dia, ini adalah ya dengan cara-cara kan dia mengaku mantan wartawan. Nah, dia cara-cara keberanian. Nah, makanya kita uji di sini Andi datang. Jadi 30 miliar itu masuk ke rekening siapa bang? Ya kan kalian yang menanyakan ke dia, tanya ke dia. Kan yang dilaporkan Bu Elsa Sarif. Ya kalau emang ada yang bilang masuk ke rekening saya? Ada? Ya jangan tanya ke saya kan. Nanti, Pokoknya 30M itu jasa untuk pengacara ya bang? kan ada surat pernyataan, kamu udah saya kirim kan? Surat pernyataan, kan saya kirim, surat mana surat pernyataannya? Oke bang ini kan langsung Supaya kalian tahu ya, kalau namanya jasa lawyer itu bukan nama member UKM, bukan. Bang, 30M itu jasa lawyer sudah ada di atas ya bang ya? Ya, bukan begitu cara bertanyanya gitu kan, bahwa apapun yang nih ya. konfirmasi. Ada yang saya kirim. Jadi Bang surat laporannya dulu deh bang, laporan LP-nya. Nah, oh buat UMKM lagi di ini, Print. lagi rusak ini apa link itunya. oh. Tapi Pasalnya sendiri pasalnya udah ada. udah ada ya. Ancamannya bang, ancamannya Nama hukumannya 4 tahun. 4 tahun. Oke. Ini kan udah dibuat. Nah, udah dibuat ya bang. Ini dibuat. Ini udah ada, tinggal diketik aja. Nggak ada PKB-nya nggak ada. Ya. Surat pernyataan ini ada nih. Surat pernyataan dari pemberi uang Bu Elsa Sarif. Tahan bang, tenang bang. Jadi mau diapain lagi? Kasihan loh orang kalian fitnah-fitnah gitu. Ya, ini saya tutup ya kasus UMKM, sudah kita laporkan dan kita tunggu-tunggu aja. Sekali lagi kamu datangin ke rumahnya saya atau ke rumah Elsa, ya jangan salahkan saya kalau kalian ketangkap semua, karena memang kita udah lapor, mulai tingkat polsek, polres, kita udah antisipasi semua itu. Jadi tolong berpikirlah, kalau kalian bisa membawa langsung uang nitip ke Ibu Selsa ke saya, silahkan, boleh. Siang malam pun tinggal di situ nggak ada masalah. Tapi kalau tidak ya jangan bikin malu orang, jangan mengganggu orang. Bang terkait dilaporkan oleh